IQ orang Malaysia lagi tinggi. Malaysia itu mentaliti pendidikan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Sudah tentu rata-rata orang Malaysia tahu berbahasa English. Malaysia menggunakan dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa English sebagai komunikasi sama orang luar Malaysia. Konoha cuma tahu sir money. Ketika berbicara tentang bahasa, dalam pemikiran serta dalam pendidikan di kalangan masyarakat Malaides, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dan ketika terjadi perdebatan yang membuat mereka terpojok, maka muncul juga anggapan dari para warganet Malaides, dengan mengatakan, kalau orang Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka selalu membangga-banggakan kalau semua warga Malaides bisa berbahasa Inggris. Walaupun pada kenyataannya kita juga pun tahu, bahwa tidak semua orang di negara Malaides bisa berbahasa Inggris. Sir money sir. Gak bisa bahasa Inggris. IQ orang Malaysia lagi tinggi. Bahasa Konoha nomor 1 di dunia. Tengok Konoha tak pandai bahasa Inggeris. Macam mana bahasa UNESCO, campur bahasa Belanda dengan Inggeris. Transkrip berapa ribu tahun dah. Lucu banget Konoha. Kerana mereka kebanyakannya tidak pandai berbahasa Inggeris. Di Konoha Mat Saleh siap buat konten betapa rakyat sana langsung tak faham English. Malaysia itu mentaliti pendidikan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Sudah tentu rata-rata orang Malaysia tahu berbahasa English. Malaysia menggunakan dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa English sebagai komunikasi sama orang luar Malaysia. Konoha cuma tahu sir money. Kan bahasa Inggeris diguna seluruh dunia, bahasa Indonesia mau diguna di mana? Dan menjadi bahan pertanyaan, apakah benar, semua warga Malaides bisa berbahasa Inggris? Untuk itu, mari kita simak video dari warga Malaides berikut ini, yang sedikit memberikan penjelasan tentang apakah benar warga Malaides seluruhnya mampu berbahasa Inggris. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang Melayu. Namun majoriti pelajar negara kita masih tidak mampu untuk menguasai bahasa Inggeris dengan baik, sama ada untuk menulis ataupun berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Di mana silapnya? Penjelasan warga Malaides ini dapat dikatakan sudah memberikan sebuah gambaran. Kalau warga Malaides memang suka berperilaku sombong atau menyombongkan diri, yang ingin selalu mendapatkan pujian atau pengakuan. Namun sebenarnya secara presentase yang memang benar-benar memiliki kemampuan berbahasa Inggris, jika dilihat dan dibandingkan dari jumlah warga Indonesia yang bisa berbahasa Inggris, Indonesia memang lebih kecil dari Malaides. Itu jika dilihat dari segi presentase. Sebagaimana survei dari English Proficiency Index di tahun 2024, misalnya, ada 30,8% warga negara Indonesia yang bisa berbahasa Inggris. Sedangkan di Malaides ada 72% warga Malaides yang bisa berbahasa Inggris. Ingat, hitungan itu hanya melalui persentase dengan jumlah total penduduk. Akan tetapi, jika dihitung bukan dari sisi persentase, maka jumlah warga negara Indonesia yang bisa berbahasa Inggris, melebihi jumlah penduduk Malaides. Apabila dikalkulasi, atau ditotal orang-orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris, mencapai sebanyak 88.800.000 lebih warga negara Indonesia yang mampu berbahasa Inggris. Sedangkan jumlah warga Malaides yang bisa berbahasa Inggris di tahun 2024, hanya sebanyak 25.200.000 orang, dari total jumlah penduduk negara Malaides yang hanya 35 juta jiwa. Dan hal tersebut jika dibandingkan, antara jumlah warga negara Indonesia dan warga negara Malaides yang bisa berbahasa Inggris, tentu saja Indonesia memiliki jumlah yang jauh lebih besar 2 kali lipat lebih banyak dari warga negara Malaides. Bahkan jumlah tersebut melewati dari total keseluruhan jumlah warga negara Malaides. Sehingga dari hal ini, warga negara Indonesia yang bisa berbahasa Inggris, dapat dinilai sendiri, dari sisi jumlah penduduk warga Indonesia yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Namun sekalipun mereka warga Malaides khususnya yang bertipe M, bangga dengan kemampuan bahasa Inggris, akan tetapi, di sisi lain muncul kecemasan akan kepunahan bahasa nasionalnya. Dan itu dikarenakan warga Malaides lebih banyak dan lebih bangga menggunakan bahasa Inggris, atau bahkan lebih bangga mencampur adukan bahasa Inggris dengan bahasa Melayu, yang biasa disebut sebagai bahasa rojak. Kenapa setiap
setiap kali I datang Malaysia, you all tak pernah nak cakap bahasa Melayu dengan I selalu try practice my Malay. Sebab bahasa Melayu ni sikit lain dengan bahasa Indonesia kan. But setiap kali I cakap, you guys terus jawab in English. Like, hello lah. Janganlah. I tanya, boleh cakap Melayu tak orang Malaysia? Yes, of course. But we can speak English. No, I not practice Malay. Tapi tetap jawabnya English juga. So sekarang my Malay level is still beginner. Sebab orang Malaysia semua jadi cikgu English. Please lah, next time bagi I chance cakap Melayu sikit lah. Biar salah grammar pun tak pekan. Janji practice. Depend, berapa bagus bahasa Melayu awak? 7, 6.5. Mungkin 5. How often awak gunakan bahasa Melayu? Sebenarnya saya jarang guna bahasa Melayu. Okey lah. Kadang tu dekat rumah ada mix sikit. Kenapa youth zaman sekarang like us tak comfortable berbahasa Melayu? I think people nowadays normalize speaking English more than bahasa ibunda. This generation, they are more comfortable in speaking English. Sebab mana-mana kita pergi, kita selalu berbual dalam bahasa Inggeris. Jadi, diorang pun tak practice Melayu as much. Is it Malaysia ni negara yang pelik. Dia satu daripada yang kepelikannya ialah kita ada barang sendiri tapi kita tak nak pakai barang kita sendiri. Setuju. Contohnya bahasa. Kita ada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang baik tapi kita segan dan malu nak menggunakan. Itu pelik yang pertama tu Pak Nel dan kawan-kawan sekalian. Yang kedua, peliknya yang kedua ialah seperti yang telah disebutkan tadi, dinyatakan tadi, kita percaya barang orang lain lebih baik daripada barang kita sendiri. Jadi kita lebih percaya barang orang daripada barang sendiri. Jadi seperti kata yang kita bincang tadi, kita pakai bahasa Inggeris, kita rasa lebih baik, lebih hebat dan lebih tinggi martabat kita. Ya, betul. Padahal yang kita pakai tu barang penjajah kita dulu tau. Orang luar punya tu. Okey. Yang ketiga, adakah bahasa Malaysia masih lagi berguna pada zaman sekarang ni? Orang Melayu yang sengaja nak menggunakan bahasa Inggeris di hadapan orang Melayu lain, terutamanya apabila berada di khalayak ramai untuk nak tunjukkan seolah-olah dia tu hebat ataupun dia mempunyai status yang lebih tinggi. Namun hal itu tidak terjadi pada Indonesia, sekalipun ada 88 juta lebih orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris, tetapi hal tersebut tidak harus berkoar-koar. Karena penggunaan bahasa asing hanya bersifat kontekstual, yang bukan menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Orang Indonesia akan lebih malu jika tidak bisa berbahasa nasional, ketimbang tidak bisa berbahasa asing. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjadi bahasa yang utama, tergantung situasi di mana orang itu berada. Sehingga ada survei dari SwiftK yang mengatakan, Indonesia termasuk salah satu trilingual terbesar, yang bisa menguasai bahasa daerah sendiri, ataupun bahasa daerah yang berbeda, bahasa nasional dan bahasa asing, akan tetapi yang diutamakan adalah tetap bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bahasa kebangsaan, bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Dan bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa pemersatu dalam media komunikasi, tetapi juga sebagai jati diri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Dimanapun warga Indonesia berada, di dalam atau luar negeri, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang menunjukkan status kewarganegaraan seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dan kini, bahasa Indonesia secara perlahan sedang bergerak menuju bahasa internasional. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.